Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Nurisan, NPM 2264013 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya mau menjelaskan presentasi hasil dari penelitian saya di Jalan KS Dukun daerah Kota Tegal, lintas Tegal Brebes. Untuk lokasi dan waktu, lokasi penelitian di Jalan KS Dukun nomor 260, daerah Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Untuk waktu penelitian dilakukan pada tanggal 21 April 2025 dari jam 12 sampai jam 1 siang. Tahap penelitian. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Dua, pekerjaan inventarisasi perlintasan sebidang. Yang tiga, pekerjaan kompilasi dan kodifikasi. Yang keempat, pengerjaan survei. Gambaran lokasi survei. Perlintasan ini sering dilalui oleh kendaraan besar seperti truk, bus antar kota, kendaraan pribadi, serta sepeda motor, baik dari dalam maupun keluar kota. Jalan pada perlintasan ini memiliki lebar sekitar 22 meter dan terdiri dari dua arah dengan masing-masing dua jalur. Perlintasan jalan menggunakan aspal, hot mix yang cukup baik kondisinya, meskipun sering terjadi antrian kendaraan saat kereta melintas. Karakteristik perlintasan jalan KS Tubun yaitu yang pertama, jalan pada perlintasan ini menggunakan perlintasan aspal dengan lebar total 22 meter. Dua, jalan melintas satu jalur kereta api aktif lintas Tegal Brebes yang memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Yang ketiga, kawasan sekitar perlintasan termasuk dalam wilayah padat lalu lintas dan sering terjadi kemacetan saat kereta api melintas. Karakteristik jalan rel. Pertama, lebar jalur ini adalah 1067 mm. Perlintasan sebidang ini juga berada pada lengkung jalan rel jalur hulu dan hilir dengan radius 600 meter. Lebar jalur 1067 dengan tinggi maksimum 110 mm. Yang kedua, di Indonesia terdapat 4 jenis utama batang rel yang digunakan, yaitu R42, R42, R50, R54, dan R60, di mana R menunjukkan berat per meter dan radius batang rel tersebut. Yang ketiga, badan rel adalah landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Oleh karena itu, harus cukup kuat untuk menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel. Yang keempat, fungsi utama dari penambat rel adalah untuk mengikat batang rel pada bantalan sehingga kedudukan rel tetap kokoh, tidak bergeser, menahan pemuaian rel, dan meredam getaran yang dapat merusak bantalan beton. Yang kelima, sambungan plat yang diikat dengan mur dan baut adalah konstruksi yang mengikat dua ujung rel sedemikian rupa sehingga operasi kereta api tetap aman dan nyaman. Yang keenam, sambungan las termit yaitu pengelasan reaksi eksotermik antara pupuk aluminium dengan pupuk besi oksida yang menghasilkan baja lebur yang kemudian dituangkan pada cetakan akan dilas. Untuk daftar survei rambu peringatan. Nomor 22A adalah rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu di Jalan KS Tugus tersedia. Nomor 22B adalah rambu peringatan persilangan dasar dengan lintasan kereta api tanpa pintu di Jalan KS Tugus tidak ada. Nomor 23 adalah rambu peringatan hati-hati di Jalan Tugus ada. Nomor 24 adalah rambu peringatan jarak tidak ada. Nomor 25 adalah rambu peringatan berupa kata-kata ada. Nomor 2, perlengkapan lampu larangan. Nomor 1A adalah rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Tidak ada. Nomor 5C adalah rambu larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor tidak ada. Kemudian nomor 1
C adalah rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal wajib berhenti saat untuk mendapat kepastian aman tidak ada. Nomor satu C adalah rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman ada. Nomor 12 adalah rambu larangan berupa kata-kata tidak ada. Kemudian kelengkapan infrastruktur lintasan sebidang nomor 3 di marka. Marka membujur adalah garis untuk sebagai larangan kendaraan untuk melintasi garis tersebut. Tidak ada. Marka melintang adalah tanda garis melintang atas wajib berhenti kendaraan sebelum melintasi jalur kereta api. Tidak ada. Terus, inventaris gardu penjaga pintu perlintasan. Di genta atau sirat ada, daftar semboyan ada, petugas yang berwenang ada, daftar dinas petugas ada, daftar perjalanan kereta api sesuai grafik perjalanan kereta api ada, semboyan bendera berwarna merah dan hijau serta lampu atau lentera ada, perlengkapan lainnya seperti senter, kotak P3K dan jam dinding ada. Untuk kesimpulan, yang pertama terdapat tugas penjaga pintu perlintasan yang disediakan gardu dan dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi dan alat keselamatan dan pendukung personal. Perlintasan sebidang antara lain petugas bersertifikat kecakapan, genta atau isyarat, daftar semboyan, daftar dinasan tugas, daftar perjalanan kereta api, jam dinding, semboyan bendera merah, kuning, hijau, dan lentera atau saat malam hari. Palang pintu sesuai standar termasuk isyarat sepasang lampu merah berkedip dari isyarat suara. Kedua, dapat dilakukan peningkatan keselamatan pada aspek jalan dengan melengkapi beberapa lampu lalu lintas, antara lain rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan jarak, rambu larangan berbalik arah, marka yang bujur larangan melintas, marka melintas batas wajib berhenti, dan median jalan sebagai bangunan pemisah jalur. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.